membahas tentang 3 hal, yaitu pengantar persamaan diferensial, notasi sigma, pendahuluan luas. Nah, di dalam pendahuluan luas tersendiri ada 2, yaitu poligon dalam, ya, luas poligon dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah luas poligon luar. Nah, di dalam langkah penafsiran luas, kita sebenarnya kalau Anda melihat secara seksama, maka sebenarnya itu ada 4 part penting yang dilakukan. Part yang pertama atau langkah yang pertama adalah kita mengiris, ya, kita mengiris grafik atau kurva tersebut menjadi beberapa partisi. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan penaksiran, kita menaksir luasnya. Kemudian kita lanjutkan pada penjumlahan. Nah, setelah itu, setelah dijumlahkan, maka kita menggunakan limitnya, di mana limitnya itu adalah dari n menuju tak hingga. Kenapa n menuju tak hingga? Asumsinya adalah ketika partisinya banyak, maka luasnya semakin sama atau sama persis dengan luas yang sebenarnya. Ya, jadi semakin besar partisinya, maka luasnya semakin mendekati. Kalau partisinya sedikit, maka errornya akan banyak. Di grafik mungkin Anda sudah bisa melihat banyak yang kosong, ya, seperti penjelasan saya minggu kemarin. Nah, sebelum masuk pada materi inti kita, saya persilakan kepada mahasiswa untuk mereview kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yakni jumlah Riemann. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi yang terbatas pada selang A, B, continue kecuali di sejumlah terhingga titik. Kemudian kita membagi selang A, B menjadi n selang bagian atau kita partisi. Dan saya perlu sampaikan bahwa partisinya itu tidak perlu sama, ya. Partisinya itu boleh beda antara partisi yang satu sampai partisi yang lain. Sebutlah misalkan titik-titik pemisahnya atau partisinya itu adalah kita mulai dari x0 sampai pada xn, di mana x0 itu sama saja dengan titik A dan xn itu sama dengan titik B. Nah, partisi-partisi ini sebenarnya yang ini dari A sampai B ini, x0 sampai xn ini disebut dengan partisi dari A, B. Kata partisi itu artinya apa? Membagi, ya, dibagi dari sampai n titik nih, sampai n partisi, ya. Nah, sehingga kita bisa memperoleh delta x-nya itu adalah xi kurang 1. Untuk lebih jelasnya bisa memperhatikan ilustrasi yang saya buat. Nih, kita punya selang tutup A, B, maka deltanya itu adalah xi, ya, kurang 1 xi. Jadi ini kita tinggal kurangkan untuk mencari jaraknya, ya, atau deltanya. Selanjutnya, nih, dari setiap bagian kita memilih xi bar. Jadi kita pilih xi bar, di mana xi bar itu adalah semua yang, ya, yang terdapat di dalam interval tutup ini, xi kurang 1 sampai dengan xi, ya. Jadi apapun itu, boleh ambil xi-1, boleh ambil xi-nya, atau bilangan apa saja yang terdapat di antara kedua bilangan tersebut. Nah, sebarang sehingga dibentuk penjumlahan berikut. Nah, ini adalah jumlah Riemann, di mana rumus jumlah Riemann itu adalah sigma i sama dengan 1 sampai n f xi bar delta xi. Jadi di sini bukan lagi seperti pada poligon-poligon luar dan poligon-poligon dalam, ya, dimana kalau poligon-poligon luar dan poligon-poligon dalam yang kita gunakan adalah bukan lagi xi bar, tetapi kalau untuk poligon-poligon dalam yang digunakan itu adalah yang paling kanan, ya. Untuk poligon-poligon luar yang diambil adalah yang paling kiri. Tetapi kalau yang ini kita sudah mengambil xi bar, walaupun sebenarnya kalau kita lihat baik yang kiri maupun kanan itu masih termuat di dalam interval tutup, sehingga boleh-boleh saja, ya, boleh saja mengambil ini, boleh juga mengambil yang ini. Jadi ini memang pengantar atau tangga untuk menuju integral tentu nantinya. Nah, setelah ini, bentuk ini dikenal dengan jumlah Riemann untuk f terhadap partisi. Jadi kita partisi P-nya itu sebanyak n, ya.
dan titik-titik XI diperoleh dari mana XI itu? Ya, XI itu adalah ini ya, anggota dari XI minus 1, XI. Ya, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, misalkan hitunglah jumlah Riemann pada fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang tertutup 0 sampai 1 dengan menggunakan partisi. Jadi kita partisi ini menjadi berapa partisi ini? Ya, kita mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. 1 partisi, 2 partisi, 3 partisi jadinya ya. Dan XI-nya adalah ini 1/3, 1/2 dan 7/8. Pertanyaannya, ini diperoleh dari mana sih? Ya. Ini dari mana? Silakan mahasiswa boleh melihat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Ini dari mana ya? Atau bisa salah satu mahasiswa untuk bisa membantu menjawab ini XI-nya diperoleh dari mana? Berdasarkan definisi kita berdasarkan penjelasan kita yang sebelumnya, yang ini ya. Oke. Nah, kita coba jawab. Kita menggunakan rumus jumlah Riemann I sama dengan 1 sampai N f xi bar delta xi ya. Dimana tadi delta xi ini adalah apa tadi? Delta xi itu adalah xi minus 1 dikurang xi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang kita gunakan di sini adalah ya xi, maka otomatis ini ya kita ganti di sini. Fungsi kita apa? Fungsi kita adalah ini. Ya, sehingga menggunakan rumus ini kita bisa mensubstitusi ke sini, maka f 1/3 kali 1/3 minus 0 atau kurang 0. Kenapa? Ini dari mana? Ini dari mana? Ini karena adalah delta xi yang mana kita coba lihat 0 1/3, maka deltanya adalah 1/3 minus 0 ya, atau 1/3 kurang 0. Sama juga untuk ini ya, untuk ini dan ini ya. Dari itu maka kita peroleh ini kenapa dipangkat 2, karena memang fungsinya adalah fx-nya sama dengan x kuadrat ya. Sehingga kalau ini kita jumlahkan sampai kita memperoleh hasil akhirnya berapa. Untuk hasil akhirnya saya serahkan kepada mahasiswa untuk mencarinya. Sebagai latihan yang akan dikerjakan hari ini, saya persilakan kepada mahasiswa untuk mengerjakan latihan pada soal 4.2 di buku di Google Classroom saya nomor 1 dan nomor 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua kita adalah integral tentu. Ini kita punya, jadi ini kita akan mengerjakan integral tentu menggunakan definisi. Definisi dari integral tentu adalah misalkan f suatu fungsi terdefinisi pada selang ya a, b. Jika limit, nah jika limit partisi ya. Jadi ini nanti kita akan coba bahas apa sih ini ya, partisi ya menuju 0, sigmanya dari I sama dengan 1 sampai N f xi bar kali delta xi itu ada ya. Jika limitnya ada, maka dikatakan f terintegralkan di a, b. Selanjutnya integral a sampai b fx dx itu sama saja dengan limit ini ya. Disebut integral tentu atau integral Riemann f dari a ke b ya. Nanti sebentar kita akan coba lihat ini apa sih sebenarnya ya. Ini kenapa ini simbolnya mirip dengan apa nih, nilai mutlak ya, nilai mutlak dan lain sebagainya. Untuk pembahasan ini kita akan lihat sebentar. Baik, saya akan lanjutkan. Oke. Nah, khusus yang P ya, ini khusus yang P ini adalah, ini sama saja dengan max ya, nilai maksimum
ya, nilai maksimum dari apa? Dari partisi, ya. Dari partisi. Dari partisi, sehingga kalau suatu fungsi kita partisi, maka kan tadi boleh kita mengambil partisi walaupun ukurannya tidak sama. Maka kita mengambil partisi yang paling maksimum atau paling besar. Ketika partisi yang paling besarnya, kita misalkan gini, kita punya suatu fungsi gini, ya, misalkan anggap saja ini selangnya dari ini A, kemudian ini B, ya, kita mengambil partisinya ini anggaplah sebagai partisi paling besarnya, ya. Nanti kita akan ada di sini namanya, kita akan mengambil XI barnya, ya. Ketika partisi yang kita ambil itu paling besar, yang paling besar, kan di sini misalkan ada banyak partisi nih. Ketika partisi paling besarnya itu sama dengan 0, maka artinya irisan yang kita lakukan itu sangat tipis. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah n-nya menuju tak hingga, ya. Ketika partisinya sangat tipis atau menuju 0, pasti n-nya menuju tak hingga. Ini akan sedikit demi sedikit kita antarkan pada penyelesaian integral tentu, ya. Baik, selanjutnya saya menuju pada ini. Nah, sebelum masuk pada latihan soal atau contoh soal, saya di sini memberikan catatan bahwa dalam definisi A KB fx dx atau integral A KB fx dx itu diasumsikan bahwa A-nya lebih kecil B. Nah, jika A-nya lebih besar B, maka itu sama saja dengan minus B, ya, integral B ke A fx dx. Nah, kasus yang kedua adalah jika A sama dengan B, maka sebenarnya sama saja dengan A ke A, ya, integral A ke A fx dx atau sama dengan 0. Jadi apapun bentuknya, kemarin saya sudah jelaskan, apapun bentuknya integral A ke B fx dx itu sama saja dengan A ke B ft dt, ya, fu du dan seterusnya. Jadi tidak menjadi persoalan. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan kita punya integral 2 sampai 1 x kuadrat dx, maka ini sama saja kita bisa menuliskan minus integral 1 sampai 2 x kuadrat dx. Untuk kasus kedua juga sama, ya. Nah, ini teorema keintegrasian. Jika f terbatas pada, ya, selang tertutup A, B dan f kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik pada A, B, maka fungsi f terintegralkan pada A, B. Jadi sebenarnya ketika suatu fungsi itu terbatas, ya, atau ada batasnya, dan f itu kontinu, ya, maka f tersebut terintegralkan. Jadi inti dari teorema ini adalah itu saja. Jadi pertama, ketika terbatas, ya, dan f itu kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik, ya, maka f ini terintegralkan, ya, gitu. Untuk pembuktiannya, ini kita dipaksa untuk percaya saja dulu karena pembuktiannya itu agak sedikit rumit. Mungkin akan dibahas pada kalkulus yang lebih lanjut. Nah, ini kita masuk contoh soal dari integral tentu dengan menggunakan definisi kita yang tadi. Jadi ini jangan dulu kita menyelesaikan integral tentu dengan rumus-rumus yang pernah kita pelajari di SMA. Jadi kita coba menjawab pertanyaan ini berdasarkan definisi kita di yang telah saya jelaskan tadi. Nah, misalkan itulah integral tentu berikut dengan definisi. Jadi kita punya integral, ya, integral dari minus 2 ke 1, fungsinya adalah x kuadrat plus 1 dx. Yang pertama adalah kita melakukan partisi, ya. Kita iris menjadi n bagian.
Kemudian deltanya itu apa? Deltanya itu tidak lain tidak bukan adalah ya A ya, ini B ya. Maka deltanya adalah B minus A atau 1 kurang minus 2 per N atau sama dengan 3 per N. Kita mulai dari X0 sama dengan minus 2. Kemudian X1-nya adalah minus 2 plus 1 plus 3 per N. Kenapa begini? Karena agak berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Sebelumnya kita selalu startnya adalah X0-nya sama dengan 0. Ya, maka otomatis X1-nya langsung pada, pasti deltanya adalah 3 per N. Ya, kalau misalkan ini, ini kalau deltanya 3 per N, maka kalau kita startnya dari 0, maka harusnya di sini adalah 3, maka 3 kurang 0. Tapi karena ini startnya adalah minus 2 sampai 1, maka kita mulai dari X0 minus 2. Kemudian X1-nya berapa? Minus 2 plus 3 per N. Kok bisa seperti ini? Ya, karena deltanya kan 3 per N. Bagaimana cara kita bisa memperoleh? Ya, tinggal kita tulis begini saja. 2 ya, plus ya 3 per N ya, ini kita kurung minus atau kurang minus 2 ya. Ini sama dengan 3 per N, sehingga ini juga sama dengan deltanya. Begitu juga seterusnya sampai kita akan menggunakan ini nantinya yang umumnya ya. Kita menggunakan XI sama dengan minus 2 plus 3I per N. Maka Fxi itu sama dengan ini, kita substitusi ya, karena kan tadi kalau R itu Riemann itu adalah ya, nantinya kita akan menggunakan, kalau Riemann tadi kan kita menggunakan sigma ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai N ya. Kemudian ini Xi bar ya kali delta X ya, delta X. Nah, untuk definisi juga ya, definisi turunan out integral tentu tadi Anda sudah bisa melihat bahwa dia menggunakan limit partisi ya, atau P-nya itu menuju tak hingga. Tidak lain tidak bukan ketika partisinya atau nilai maksimum dari partisi itu menuju 0, maka N-nya menuju tak hingga. Ya, khusus yang ini kita coba masukkan, ini adalah XI-nya ya. Kita masukkan adalah XI-nya. XI-nya apa? Minus 2 plus 3I per N ya. Minus 2 plus 3I per N. Kita masukkan X-nya ke dalam persamaan yang ini ya. Jadi kita masukkan di sini sehingga kita bisa peroleh yang ini ya. Silakan Anda jalankan sendiri, kita bisa mendapatkan hasilnya ya. Nah, dari hasil tersebut kita coba kalikan ini menggunakan rumus Riemann yang tadi. Kita kalikan, kita peroleh ini dijabarkan, hasilnya adalah ini ya, minus 2 pangkat 2 kan hasilnya adalah ini. Kemudian ini dikali ini ya, ini dikali ini hasilnya adalah minus 12 I per N plus dengan ini kalau di pangkat 2 menjadi 9 per N pangkat 2 I pangkat 2 plus 1 dikali dengan apa? Delta XI nya ya, delta XI nya. Sehingga ini boleh nih kita menggunakan teorema kelinearan pada sigma ya, bahwa konstanta itu boleh keluar. Makanya saya keluarkan di sini sisa ini ya. Kemudian selanjutnya dioperasikan ini dengan ini, hasilnya adalah 5. Kemudian ternyata menggunakan kelinearan lagi kita bisa melakukan
notasi sigma di masing-masing ini ya, ini, kemudian ini, sehingga dapatnya ini ya. Oke, saya lanjut. Nah, dari hasil yang tadi ya, ini coba bisa dilihat. Ini sudah bentuknya adalah I sama dengan 1 sampai N ya. Artinya ini kita sudah bisa menggunakan rumus jumlah khusus yang pertama ya. Kemudian yang ini jumlah khusus yang kedua. Nah, dengan demikian maka yang ini bisa kita langsung peroleh 3 per N dikali ya, ini dalam kurung 5N ya, 5N. Oke, 5N kurang 12 per N kali N. Ini adalah jumlah khusus yang pertama. Kemudian ini lagi jumlah khusus yang akan ya. Ini disigmakan dari I-nya dari 1 sampai N, maka otomatis ini pasti 5 kali N, atau seberapapun banyak N-nya itu ya segitu juga jumlah dari 5. Misalkan kita punya N-nya adalah 4, maka 5 kali 4 ya. Jadi ini masih tetap ada. Ini juga tetap ada. Oke, selanjutnya dioperasikan sehingga kita memperoleh ini. Nah, ini kita mulai dari definisi ini, kemudian dia berubah menjadi N menuju tak hingga. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika partisi maksimumnya atau partisi paling besarnya menuju 0, artinya semakin tipis diiris, maka otomatis N-nya semakin menuju tak hingga. Artinya irisannya semakin banyak. Nah, ketika dilimitkan N menuju tak hingga, maka ini limit 6 plus dengan 18 per N ini menjadi 0. Kenapa? Ketika kita bagi dengan bilangan yang sangat besar, maka otomatis nilainya pasti akan menuju 0. Begitu juga ini, dan ini, sehingga nilai integral dari ya, sehingga kita bisa integral dari minus 2 sampai 1 ya, X kuadrat plus 1 dx itu sama dengan 6. Oke, jika ada pertanyaan terkait dengan penjelasan ini, boleh diajukan di grup WhatsApp kalkulus integral. Ini adalah tugas, silakan dikerja pada hari ini dan di store. Sama juga pada latihan yang pertama tadi, latihan 4.2, dan latihan yang ini tolong di store pada hari ini ya, pada hari ini di Google Classroom. Jadi nanti akan ada tugas yang dikerja hari ini dan yang akan distorkan di minggu depan. Nah, sebelum saya tutup, kita masuk pada sifat yang terakhir, yaitu sifat penambahan pada selang. Jika F terintegrasi pada sebuah selang yang mengandung titik A, B, dan C, maka ini integral dari A ke C, Fx, Dx itu sama saja. Artinya kita tambah, ya. Kita tambahkan B. A ke B, Fx, Dx plus B ke C. Jadi penambahannya apa? Penambahannya adalah ini. B, ya. Ini sama. Nah, tidak peduli apapun A, B, dan C-nya. Sebagai contoh, misalkan kita punya integral 0 sampai 4x kuadrat dx, sama saja dengan kita partisi menjadi 2, yaitu 0 sampai 2x kuadrat dx ya, plus integral 2 sampai 4x kuadrat dx. Baik, saya kira untuk penjelasan hari ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh diberikan melalui grup WA. Jika di dalam penjelasan tadi ada sedikit kekeliruan, mohon diingatkan. Saya pribadi tidak luput dari kesalahan dan dosa. Insya Allah minggu depan kita masuk pada materi integral tentu juga, tetapi kita sudah akan membahas tentang teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus pertama dan teorema dasar kalkulus kedua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum